Halo, selamat datang kembali di tutorialku ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Matius Krisna Gunawarno. Tadi lupa perkenalan di belakang. Dan saya mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi bisa ditebak sendiri saya membuat ini karena apa? Karena tugas cak singkatnya. Namun saya juga cukup belajar banyak dari sini. Saya mahasiswa informatika angkatan 17 dan kira-kira beginilah apa yang saya buat selama saya belajar di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen membahas dan mendemonstrasikan RFID. Jadi nanti ceritanya saya sudah membuat RFID sederhana yang juga terkoneksi dengan Bluetooth dan bisa saya kendalikan melalui aplikasi Android. Sederhananya seperti itu. Langsung cek aja ya. Jadi seperti ini nanti penampakan rangkaiannya. Jadi secara singkatnya modul RFID ini sudah terhubung dengan Node MCU ESP32 dan cara kerjanya nanti seperti ini. Jadi saya punya dua tag dengan UID yang berbeda tentunya, dan di salah satu kartu di dalam kartu ini UID-nya dapat langsung memberikan akses. Jadi maksudnya ketika saya men-tap di sebelah sini, maka lampu yang menyala akan berwarna biru, yang artinya akses diberikan. Namun jika yang saya tapkan adalah yang gantungan ini, maka aksesnya ditolak, kecuali jika aplikasi Android memberikan izin. Jadi dia akan mengembalikan nilai yang jika ini ditapkan atau RFID lainnya ditapkan di sini, maka dia akan memberikan akses meskipun sebenarnya UID-nya tidak diizinkan. Bisa dilihat sebentar seperti ini. Dan lalu beginilah rangkaian skematiknya untuk RFID-nya. Untuk yang lampunya saya tidak masukkan, namun kira-kira beginilah pasangan dari pin-pin yang ada. Jadi 3V3 dibongkar dengan 3V3 pada SP32, reset RST-nya dimasukin ke dipasang ke pin 22, GND-nya dipasang ke DND. Untuk pin MISO dipasangkan pada pin 19, lalu untuk MOSI-nya dipasangkan pada pin 23. Lalu untuk SCK-nya dipasangkan pada pin 18 dan SDA-nya dipasangkan pada pin 21. Secara singkatnya seperti ini. Lalu kita juga akan sedikit membahas soal source code-nya. Jadi dalam project kali ini kita menggunakan Bluetooth serial atau Bluetooth klasik yang biasa aja. Terus kita juga membutuhkan SPI yang menangani sambungan komunikasi antara ESP32 dengan RFID, dengan modul RFID-nya. Lalu juga kita membutuhkan library untuk RFID-nya itu sendiri. Jadi sebagian besar ini sudah sudah bawaan dari example yang ada di sini. Dan di sini juga saya melakukan cukup banyak perubahan karena memang kita harus karena dalam tugas ini kita perlu menggabungkan antara fitur Bluetooth juga dengan sambungan RFID-nya. Jadi pertama-tama kita juga harus menginisialisasikan beberapa variabel yang kita perlukan baik dalam sambungan RFID maupun sambungan Bluetooth-nya. Jadi di sini digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada RFID-nya kita membutuhkan reset pin pada pin 22 dan slave pin-nya atau slave select-nya pada pin 21. Lalu pada pin LED ini diperlukan untuk indikator nanti apakah aksesnya diberikan atau tidak.
Lalu di sini juga kita membuat instance MF versi 32 dan juga sering pesan untuk menerima atau menyimpan pesan yang diterima dari aplikasi Android. Pada setup kita menginisialisasikan mode-mode pin, serial, juga kita menginisialisasikan serial Bluetooth-nya. Kita beri nama pintu RFID. Jadi di sini ceritanya saya seolah-olah mensimulasikan akses pada pintu menggunakan RFID. Namun aksesnya itu berupa entah lampu biru atau lampu merah. Nah, lalu pada bagian loop kita bisa melihat bahwa di sini ada fungsi untuk membaca kartu baru dan juga untuk memilih kartu untuk membaca isinya. Lalu juga di sini ada fungsi yang saya komen. Jadi tadi saya lupa jelaskan bahwa ada gantungan kunci dan kartu ini mereka mempunyai nilai UID yang unik. Nah, nilai UID unik ini bisa dibaca melalui fungsi ini, MFRC 522 pada awalnya. Jadi di sana akan ada UID dan semua isi yang terdapat di dalam, semua informasi yang terdapat di dalam kartu maupun dalam gantungan kunci tadi. Nah, lalu tapi kita hanya membutuhkan UID-nya saja karena di sini kita hanya disimulasikan untuk membaca nilai UID. Nah, jadi untuk itu saya memerlukan variabel yaitu UID dan time ini. Jadi di dalam fungsi ini saya hanya memerlukan nilai heksadesimal dari UID, lalu saya ubah dalam bentuk string supaya bisa dibaca. Lalu hasil dari bacaannya itu ditampilkan. Dan ini saya sudah mendapatkan nilai UID sebelumnya, UID dari kartunya. Jadi saya ingin supaya kartu ini meskipun dia tidak diizinkan, tidak mendapat nilai diizinkan dari aplikasi Android, namun dia tetap bisa masuk. Jadi saya memerlukan nilai dari UID dari kartu, dan saya sesuaikan juga nilainya to lowercase dengan bacaan yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu di sini ada fungsi di mana kita mengambil nilai dari Bluetooth. Jadi aplikasi yang terhubung dengan Bluetooth akan memberikan pesan apakah dia diizinkan atau tidak memberikan pesan sama sekali. Jadi jika pesan yang disimpan adalah izinkan, atau di sini saya hanya membuatnya satu saja karena dia hanya mengirim satu karakter, maka akses akan diberikan. Jadi ada dua kondisi di mana lampu menyala biru atau akses diberikan, yaitu jika UID sama dengan UID yang dibaca sama dengan string yang sudah saya inputkan sebelumnya, atau jika aplikasi Android memberikan pesan berupa angka 1, maka berarti akses diberikan. Namun selain dari itu, maka akses akan ditolak. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jika ada suatu UID yang terdeteksi dan dia termasuk dalam yang granted access, maka dia diizinkan. Atau jika misalnya ada UID yang salah atau UID yang tidak termasuk dalam granted access, namun dia memiliki pesan izinkan melalui aplikasi Android, maka akses diberikan. Namun selain itu akses ditolak. Lalu setelah itu buffer pada data pada serial Bluetooth harus di flash supaya nanti tidak terjadi tabrakan atau tidak terjadi delay atau tidak terjadi kekacauan dalam pesan ini. Lalu juga kita harus menghentikan bacaan dari RFID-nya. Lalu kita tunda 3 detik, lalu lampunya dimatikan lagi, lalu diulang lagi dari awal. Jadi secara singkatnya seperti itu saja. Untuk aplikasi Android-nya kita memerlukan namanya serial Bluetooth Terminal, bisa di-download di App Store.
pada Google App. Jadi terlihatnya seperti ini. Nah, jadi di salah satu tombol saya membuat namanya izinkan, dan dia akan memberikan value 1 kepada perangkat Android yang terhubung dengannya. Jadi di sini kita perlu mengkoneksikan device yang ada. Pintu RFID sudah menyala. Nah, jadi akan terkoneksi seperti ini. Langsung saja kita lakukan demo.